Shalom. Sekarang kita akan melanjutkan devotion yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah bahas Matius 26 yang merupakan awal penderitaan Yesus. Sekarang kita akan membahas lagi Matius yang ke-27, ya, yaitu tentang puncak penderitaan Yesus, ya. Nah, di sini di Matius pasal 27 ini intinya itu apa? Yaitu dari penghakiman manusia menuju kepada kemenangan ilahi. Nah, di sini Yesus Kristus dihukum oleh manusia yang berdosa, agar manusia yang berdosa itu bisa dibenarkan oleh Allah adil. Nah, konteks dari Matius 27 ini yang pertama yaitu puncak penderitaan Yesus sebelum kebangkitan. Nah, di pasal ini juga kita bisa melihat beberapa hal ini. Yang pertama yaitu ketidakadilan manusia. Yang kedua itu kebungkaman anak domba Allah. Yang ketiga itu kejatuhan sistem agama dan politik. Yang selanjutnya itu ketaatan sempurna Yesus pada kehendak Bapa. Dan yang terakhir, penggenapan nubuatan perjanjian lama pada Yesaya 53 ayat yang ke-7. Next, kita ke strukturnya. Di ayat 1-10 itu tentang Yesus diserahkan dan Yudas menyesal. Yang kedua yaitu di ayat 11-26 tentang Yesus di hadapan Pilatus. Yang ketiga di ayat 27-44 yaitu Yesus diejek dan disalibkan. Next, di ayat 45-56 tentang kematian Yesus dan tanda-tanda kosmis. Next, di ayat 57-61 yaitu penguburan Yesus. Dan yang terakhir di ayat 62-66 yaitu kubur dijaga dan ketakutan para pemimpin. Sekarang kita bahas dulu dari persidangan Yesus, ya. Nah, setelah Yudas menandai Yesus, masa membawa Yesus pertama kali kepada Kayafas, sang imam besar. Persidangan ini merupakan sebuah penghinaan terhadap keadilan. Karena kenapa sih? Karena ya sudah selesainya itu subuh-subuh dan usaha mereka untuk membunuh Yesus. Dan usaha untuk membunuh Yesus ini harus membutuhkan izin kepada Roma. Karena waktu itu petinggi-petinggi di Israel itu tidak boleh melakukan hukuman mati kalau tidak seizin Roma. Kok sekarang nggak boleh hukuman mati tanpa seizin PBB, ya. Mungkin kalau izin ya mungkin nggak bakal kayak sekarang ini, ya. Nah, itu cuma intermezzo, ya. Nah, di sini Yesus dibawa ke hadapan Pilatus yang kemungkinan ini berada di Praetorium dan kemudian ke hadapan Herodes yang hanya dicatat di Lukas 25 ayat 5-12. Kenapa? Karena Herodes adalah gubernur di Galilea yang merupakan tempat tinggal Yesus.
dan kembali lagi ke Pilatus yang menunjukkan hukuman mati kepadanya. Nah, kita pasti ingin tahu apa aja sih poin-poin persidangannya. Kalau biasanya kalau di sini di MK, di MA, di pengadilan negeri, kadang kan poin-poinnya itu kan ada di websitenya atau diberitakan di berita ya untuk kasus-kasus tertentu. Nah, nah ini urutan kejadiannya dari Kayafas ke Pilatus ke Herodes lagi dan balik ke Pilatus gitu. Nah ini kendala hukumnya apa? Seperti yang dibilang tadi itu, otoritas lokal Yahudi pada saat itu tidak punya hak, legal untuk mengeksekusi mati seseorang tanpa persetujuan dari pemerintah Romawi. Nah, di hadapan Kayafas yang merupakan mahkamah agama, persidangan ini dilakukan pada malam hari hingga fajar. Di sini Yesus dituduh melakukan penistaan agama. Seperti yang katakan di Matius 26 ayat 57 sampai 68, Markus 14 ayat 53 sampai 65, dan Yohanes 18 ayat 12 sampai 24. Next di hadapan Pontius Pilatus yang tahap pertama. Nah, karena mahkamah agama tidak tidak berwenang menghukum mati, mereka membawa Yesus ke gubernur Romawi yaitu Pontius Pilatus dengan tuduhan pemberontakan politik seperti yang dikatakan di Matius 27 ayat 11 sampai 14, Lukas 23 ayat 1 sampai 5, dan Yohanes 18 ayat 28 sampai 38. Next ke Herodes Antipas. Pilatus mengirim Yesus ke Herodes karena Yesus berasal dari Galilea yang merupakan wilayah kekuasaan Herodes. Dan hanya dicatat di Injil Lukas pasal 23 ayat 6 sampai ayat 12. Dan yang terakhir kembali ke Pilatus. Nah ini keputusan akhirnya sudah ada. Setelah Herodes ini mengembalikan Yesus, Pilatus akhirnya menyerah kepada massa dan menjatuhkan hukuman salib seperti yang katakan di Matius 27 ayat 15 sampai 26, Lukas 23 ayat 13 ayat 25, dan Yohanes 18 ayat 39 sampai 19 ayat yang ke-16. Nah, sekarang kita mulai bedah di Matius 27 ini ya. Ya, yang pertama itu di ayat 1 sampai 10 yaitu tentang Yesus diserahkan dan penyesalan Yudas. Dan ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama keputusan pemimpin agama, yang ini merupakan ironi besar ya di ayat 1 sampai 2. Kenapa kok ini tuh disebut ironi besar ya? Karena mereka tuh taat sama ritual, ya membunuh Mesias ya. Yang kedua, yaitu mereka menjaga hukum Taurat tetapi ia melanggar inti Taurat. Yang ketiga, di Matius 3 ayat 23-27 di sini Tuhan Yesus sudah menyindir mereka atau menegur mereka dengan sebutan kuburan yang dilabur putih. Kenapa? Kok bisa gitu akhirnya? Karena para pemimpin agama itu juga harus membujuk pemerintah Romawi untuk
menghukum mati Yesus karena mereka tidak memiliki otoritas untuk melakukannya sendiri. Karena orang Romawi telah mencabut hak atau otoritas pemimpin agama Yahudi untuk menjatuhkan hukuman mati. Sehingga hal ini membuat mereka membangun strategi politis sehingga Romawi mau untuk membuat Yesus sebagai ancaman besar bagi kaisar. Nah, di sini Pontius Pilatus itu adalah gubernur untuk wilayah Samaria dan Yudea, sehingga serta sering menunjukkan otoritasnya atas orang Yahudi, seperti menyita perbendaharaan Bait Allah untuk membangun saluran air. Nah, bagian kedua, setelah keputusan pemimpin agama, nah, ini yang selanjutnya itu penyesalan Yudas. Yang ini sudah kita bahas sebagian di minggu lalu ya. Nah, kata yang dipakai untuk di ayat 3-5 ini, kata yang dipakai itu adalah metamelomai, yang berarti menyesal secara emosi, bukan metanoeo, yaitu bertobat sejati. Nah, penyesalan tanpa pertobatan ini tidak menyelamatkan. Nah, ini Yudas menyesal sehingga dia mengakhiri hidupnya sendiri, tapi Petrus menangis dan dipulihkan. Nah, bagian ketiga di ayat 9-10 adalah nubuatan digenapi. Nah, mengacu pada kitab Sakaria dan Yeremia. Ini artinya apa? Rencana pengkhianatan juga bisa dipakai Allah untuk menggenapi rencana penebusan. Nah, ini setelah di bagian awal tentang penyesalan Yudas dan tentang mahkamah agama, sekarang kita ke bagian selanjutnya, yaitu Yesus di hadapan Pilatus. Ini tuh ada 3 bagian juga. Yang pertama itu Yesus dan kebenaran yang bungkam, di ayat 11-14. Di sini Yesus diami bukan karena kelemahan, tetapi karena tuduhan orang-orang Yahudi bahwa ia menghujat Allah tidak relevan bagi pemerintah Roma, seperti yang katakan di Yesaya 53 ayat 7. Sehingga yang dijawab Yesus hanya pertanyaan Pilatus di ayat 11, yaitu apakah engkau adalah Mesias, itu aja yang dibahas. Dan bagian kedua di bagian Pilatus ini, yaitu Barabas versus Yesus di ayat 15-21. Barabas itu siapa sih? Yaitu pemberontakan dan pembunuh. Sedangkan Yesus itu tidak bersalah ya di sini. Nah, ini tuh biasa disebut dengan Injil dengan bentuk dramatis ya. Yaitu orang bersalah dibebaskan dan orang benar disalibkan. Seperti yang katakan di 2 Korintus 5 ayat 21. Ini tuh seperti kita ya, kita yang bersalah, yang kita banyak dosa ini, baik disengaja maupun enggak. Kita yang dibebaskan untuk, tapi ditukar dengan Yesus untuk menebus dosa kita. Nah, di sini Pilatus itu netral di bagian yang terakhir di bagian ini tuh. Pilatus netral itu sama dengan juga Pilatus itu salah. Gitu loh. Ini ada di ayat 24-26. Nah, netral terhadap kebenaran adalah keputusan yang salah. Kadang itu kita tuh terkadang terlalu mentoleransi
terlalu kompromi sehingga kita tuh susah gitu melihat kebenaran. Kita mungkin takut ini itu gitu loh ya. Nah di Pilatus tuh cuci tangan tuh adalah bentuk tidak bertanggung jawab, bukan tentang membasuh hati. Nah ini sebenarnya motifnya Pilatus ini. Sebenarnya Pilatus itu enggan memberi izin untuk menyalibkan Yesus, tapi orang-orang Yahudi yang mengancamnya akan laporkan ke kaisar, sehingga Pilatus itu takut, lalu cuci tangan. Nah kalau misalnya ada pejabat kita yang gini enak ya, takut sama warga yang demo, terus akhirnya nurut aja gitu ya. Nah, sebagai cuci tangan sebagai tanda tidak bertanggung jawab, seperti akan di Yohanes 19 ayat 12. Ya. Bagian ketiga dari perikop ini ya sekarang ya, yaitu tentang Yesus dihina dan disalibkan. Itu di ayat 27 sampai 44. Di sini ada 4 bagian. Di bagian ini ada subbagiannya. Yang pertama itu raja yang dipermalukan di ayat 27 sampai 31. Di sini Yesus itu jubah ungunya dicopot, terus dikasih mahkota duri, dan dapat ejekan-ejekan, seperti juga yang dikatakan di Galatia 3 ayat 13. Next, salib. Salib itu adalah alat penghinaan, hukuman terkutuk, seperti yang dikatakan di Ulangan 21 ayat 23. Tapi sekarang menjadi tata kemuliaan yang sekarang itu menjadi kebanggaan kita itu ya. Next kita ke jalan salib atau yang disebut dengan Via Dolorosa ini. Nah ini tentara Romawi membawa Yesus ke markas mereka di Praetorium maksudnya, dan mengolok-olok Yesus memakai jubah kirmisi dan mahkota duri. Mahkota durinya ini nggak cuma dipakai aja, tapi durinya itu ditancapkan sampai ke otaknya. Apa itu nggak buat itu mati gitu ya? Ya kan, geramnya kayak gitu. Mereka kemudian mengirim Yesus ke tempat penyaliban di luar kota. Nah, Yesus begitu lemah akibat hukuman yang ia terima, sehingga Tuhan Yesus tidak sanggup memikul salib sendiri, dan seorang pria dari Kirene, yaitu yang bernama Simon, dipaksa untuk memikul salib Yesus di Golgota. Yang terakhir di bagian ini yaitu ejekan terakhir. Disuruh orang-orang Yahudi turun dari salib, tapi Tuhan Yesus tidak turun, karena untuk membuktikan bahwa dia itu anak Allah. Dia membuktikan anak Allahnya dengan bangkit, yang kita akan bahas minggu depan, bukan dengan turun dari situ. Kalau Yesus turun dari salib itu pengejut ya. Dan malah membenarkan teologi agama sebelah ya. Dan sekarang kita ke bagian yang terakhir di perikop ini, yaitu kematian Yesus dan tanda kosmis dari surga di ayat 45 sampai 56. Yang pertama itu apa? Kegelapan. Di ayat 45 ini artinya apa? Adalah simbol penghakiman. Seperti yang juga dikatakan di Amos 8 ayat yang
yang ke-9. Yang kedua itu seruan salib di ayat yang ke-46. Di sini Yesus mengutip Mazmur 22 ayat 1, yaitu Eli Eli lama sabachthani, atau Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, di sini bukan karena dia kehilangan iman ya, tapi ia menanggung keterpisahan akibat dosa. Kenapa? Karena dosa itu merupakan keterpisahan dari Tuhan, bukan sekedar khilaf atau godaan ya. Jangan sampai salah ya. Yang selanjutnya, tirai bait suci terbelah, yaitu artinya apa? Akses langsung kepada Tuhan dibuka. Ya, jadi kita nggak perlu ya sampai hari-hari tertentu kita harus melakukan persembahan tertentu, enggak. Tapi kita tuh di hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu, tapi kita tuh bisa ketemu Tuhan kapanpun kita mau. Enggak dibatasi waktu juga ya. Seperti yang katakan di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Dan terakhir di bagian ini yaitu pengakuan prajurit di ayat 54. Ini merupakan ironi, bangsa pilihan menolak, tapi bangsa kafir, yaitu yang waktu itu Roma ya, mengakui Yesus adalah anak Allah. Bukan Roma sekarang. Kalau Roma sekarang bukan kafir ya. Terus yang selanjutnya ada penguburan Yesus di ayat 57 sampai 61. Ini Yesus dikuburkan oleh seorang Sanhedrin bernama Yusuf dari Arimatea. Yang ini tuh mengenapi Yesaya 53 ayat 9. Dan yang terakhir adalah kubur Yesus dijaga, yaitu di ayat 62 sampai 66. Di sini para pemimpin Roma takut mayat Yesus itu dicuri. Nah, aplikasi praktisnya pasti dari Matius pasal yang ke-27. Yang pertama itu jangan cuma menyesal tapi bertobat. Yang kedua, jangan netral, jangan takut bertanggung jawab meskipun kita itu bayar harga ya. Yang ketiga, jangan mengejek salib, tapi pikul salib itu sudah kita bahas di program Truth is Fun ya, kapan hari itu ya, di awal-awal Februari ya itu ya, sekitar tanggal 2 itu ya. Yang keempat yaitu datanglah dengan keberanian kepada Allah tanpa dibatasi waktu dan hari-hari tertentu, dibatasi tempat dan sebagainya. Kita bisa ketemu Tuhan dengan kebenaran itu di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir, hidup dalam pengucapan syukur atas penebusan Yesus ya. Jadi aplikasi praktisnya itu ya kita harus mikul salib, kita tuh harus bersyukur, dan juga kita tuh harus juga bertobat dengan sungguh-sungguh. See you and God bless you.